Idul Fitri adalah simbol kemenangan dan kesucian. Mulai sebulan berpuasa melebur dosa dan mensucikan diri, puncaknya adalah perayaan dengan didahului sholat Idul Fitri bersama di masjid atau tempat terbuka seperti alun-alun dan tanah lapang. Dari lereng Gunung Sumbing dan Sindoro. Di sini, ribuan jamaah bersujud di bawah langit biru yang megah. Pemandangan yang seharusnya membawa kedamaian. Namun, apa jadinya jika momen yang harusnya penuh maaf, justru berubah menjadi ajang adu otot dan hilangnya etika? Postingan-postingan berikut ini menunjukkannya. Kok bisa seheyos ini? Mari kita lihat rentetan peristiwa yang bikin geleng-geleng kepala. Demi sebuah konten, etika seringkali terlupakan. Fenomena konten kreator yang tetap sibuk merekam di tengah barisan sholat ini memicu perdebatan, mana yang lebih penting, ibadah atau engagement. Dari sebuah desa, seorang kepala desa sempat bersitegang dengan jemaah sholat Id Muhammadiyah, yang merayakan Idul Fitri lebih awal. Ketika kegiatan itu harus dihentikan oleh kepala desa, jemaah pun marah. Namun akhirnya kepala desa meminta maaf, menurutnya sholat Id harus sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah. Satu, permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menyebabkan. Beralih ke Jakarta, di halaman Masjid Takmiriyah Kemayoran, suasana lebaran yang damai pecah seketika. Tawuran antar pemuda terjadi tepat di depan rumah ibadah. Miris, saat takbir masih terngiang, kepalan tangan justru melayang. Segala puji bagi Allah. Emosi juga menyulut ibu-ibu di tempat lain. Saat khotbah sedang berlangsung, momen yang harusnya disimak dengan hikmat, adu mulut hingga kontak fisik justru terjadi di barisan jamaah. Begitu cintanya Muhammad itu kepada kita. Kita pun berselawat hanya menunjukkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Ketegangan seolah tak ada habisnya. Di lokasi berbeda, perdebatan antar warga memanas hingga nyaris menjadi tawuran massal. Benar-benar ujian kesabaran yang gagal dilewati. Karena besarnya tiap pahala digantikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masalah parkir pun jadi pemicu. Seorang juru parkir dikeroyok massa setelah diduga meminta tarif yang tidak masuk akal di momen lebaran. Aji mumpung, yang berakhir dengan luka-luka. Seorang pencuri motor mencoba memanfaatkan momen sholat Id. Namun, perasaan tidak enak pemilik motor menyelamatkan kendaraannya. Sang pemilik memergoki pelaku. Dalam sekejap, suasana fitri yang suci pun berubah menjadi ajang penghakiman massa. Sang maling pun tak berkutik menghadapi amarah warga. Kejadian-kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Apakah kita benar-benar menang melawan nafsu, atau hanya sekadar menahannya selama sebulan saja? Semoga Idul Fitri ke depannya jauh lebih damai.